Tetap. Untuk zoom in zoom out sesuaikan sama di layar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, santri-santri Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, kita ikuti sambutan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب العالمين. Yang saya ta'zimi para masyayikh, paman-paman, kiai-kiai sesepuh se-Madura, bahkan ada yang datang dari luar Madura, bahkan ada yang datang dari luar Jawa. Allahu Akbar. Yang saya hormati, yang terhormat, tamu terhormatan kita di pondok tercinta kita ini, Asy-Syaikh, sesuai yang disahkan oleh Habib Lutfi, beliau adalah Syekh Abdul Somad. Sudah dapat tajdid tariqah, alhamdulillah. Saya masih kiai, beliau lebih tinggi, alhamdulillah. Yang saya hormati hadirin hadirat, mudah-mudahan dengan hujan yang penuh barokah ini menambah barokah lagi insyaallah. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Bupati Pamekasan Kiai Haji Busyra Karim, ada Kiai Haji Dr. Kiai Haji Badrul Tamam ya. Yang saya hormati Bupati Sumeneb Kiai Haji Busyra Karim, ada ya. Yang saya hormati Wakil Bupati Pamekasan, yang saya hormati Kapolres ya. Yang saya hormati semua pejabat, mudah-mudahan dengan hadiran beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah barokah untuk pondok dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin, dan malam ini penuh sejarah yang luar dan luar biasa. Al-Amin sejak lahirnya sampai kiamat nanti insyaallah
punya prinsip dan terus istiqamah insyaallah berdiri dan di atas dan untuk semua golongan. Biar fitnah dimanapun berada, kita gak peduli, yang penting kita istiqomah. InsyaAllah Al-Amin milik umat. Begitupun Ustaz Abdul Samad, di diri beliau ada Al-Amin. Masya Allah, berdiri dan di atas untuk semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini penuh barakah ini. Beliau bersedia untuk mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam keluarga besar Al-Amin. Beliau bersedia hadir yang pertama kali ke Madura insyaallah ini, dan bukan yang terakhir, insyaallah berkali-kali insyaallah. Janji beliau kita seminggu di Madura insyaallah. Kita cari waktu seminggu di Madura insyaallah. Mudah-mudahan beliau bersedia kembali lagi, dan hati beliau milik umat kita semua, bukan saja lokal bahkan internasional. Jadi kami doakan dari hati yang paling dalam, mudah-mudahan beliau benar-benar dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, dari segala kendala dan lain sebagainya. Yang gak suka dengan beliau insyaallah diberi hidayah, amin insyaallah. Yang suka dengan beliau menjadi teladan untuk kita insyaallah. Untuk santri-santriku semuanya, jadilah beliau sebagai teladan untuk antum masa depan nanti insyaallah, amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi keistiqamahan insyaallah, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang membantu, berjuang, berjihad, menyumbang fikiran, materi, semuanya, semua pihak. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazaa. Tanpa rasa perjuangan yang luar biasa dan hormat, nah ini penting, hormat ngangkep luar biasa kepada Al-Mukarram Asy-Syaikh Abdul Samad, ini tidak akan terjadi ini semua. Betul atau betul? Maka marilah kita sama-sama bersyukur yang betul-betul yang hakikat syukur pada hati kita berada. Mudah-mudahan insyaallah acara ini berjalan lancar insyaallah, amin. Mohon semua mentaati apa yang kami kasih rambu dan arahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terhormat, saling menghargai insyaallah. Dan kita semua sama-sama cerdas, pintar insyaallah. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin. Ini saja sambutan dari kami yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan para masyayikh, para kiai. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan, ucapan, tindakan, mohon dimaafkan. Para anak-anakku, para hadirin, insyaallah mudah-mudahan kita semua pulang dari sini tambah barokah, tambah manfaat, tambah ilmu manfaat insyaallah, amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan bersama penyematan anggota kehormatan Ikatan Keluarga Besar Al-Amin Perenduan Iqbal, dan diberikan cindramata kepada Asy-Syaikh Abdul Samad LCMA dari pimpinan Al-Amin Perenduan, kepada Asy-Syaikh Abdul Samad untuk bersedia maju ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mulai malam ini beliau secara sah menjadi keluarga kehormatan Al-Amin Perenduan. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung kita saksikan bersama tablik akbar bersama Asy-Syaikh Abdul Samad LCMA dengan tema strategi dakwah
menurut Al-Quran dan Al-Hadis kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya berangkat sampai di Mesir 1998. Dia sudah mendahului saya 2 tahun, 1996. Saya pulang LC, dia pulang doktor. Saya sudah menikah, punya anak 1, dia 3. Saya dipanggil ustadz, dia kiai. Jadi kalau hitung-hitung sakit hati, saya sakit hati karena 4 kali putaran kalah terus. Kenapa dia lebih-lebih? Kenapa dia menang terus? Karena namanya sesuai doa, Fauzi. Yai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA. Sakit hati kan saya? Tidak. Kenapa tidak sakit hati? Karena beliau adalah saudara saya. Pernahkah Ustadz Abdul Somad sampai ke Pulau Madura? Pernah. Kapan? 17 Maret 17 ini 17 Maret 2019. Di mana pertama kali ceramah di Pulau Madura? Di Al-Amin. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Abdul Somad datang pakai kain sarung. Tadi datang pakai celana panjang. Ini tidak sopan dikasih kain sarung. Datang cuma pakai kemeja. Banyak yang tidak percaya kalau dia ustaz. Dikasih sorban. Karena kalau cuma pakai kemeja disangka mahasiswa semester 7. Inilah bersaudara. Makanya diberi judul Strategi Dakwah Menurut Al-Quran dan Hadis. Apa dia? Yang pertama, anggaplah orang itu saudara. Satu, udara perut, saudara seperut. Saya datang dari Pulau Sumatera 2,5 jam naik pesawat sampai di Juanda, turun, naik lagi pesawat sampai di Sumeneb. 3 jam total. Datang kemari, bahasa berbeda, suku berbeda, tapi tetap bersaudara. Ini yang diajarkan strategi dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Mana contohnya dalam Al-Quran? Wa Samuda, diutus kepada kaum Samud, akhahum salihah, akha saudara. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, wa ila Adin akhahum Huda. Akha. Maka panggillah dia ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Sekarang panggilan ini sudah carut marut, caci maki, kampret, cebok, waduh, hancur.
Malam ini 17, sebulan lagi 17 April. Setelah itu apa sanggup menatap muka yang dulu kau ejek-ejek itu? Apa masih sanggup kelahi? Yang penting itu bukan caci makinya, yang penting kan 17 April pagi nyoblosnya. Itu yang penting kan? Memangnya caci maki sumpah serapah tidak dicatat malaikat? Protokol tadi sudah ngasih tahu, jangan acungkan jari manapun. Makanya saya kalau foto di mana-mana sekarang, Ustaz tangannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya panggillah saudaramu dengan ungkapan ya akhi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA menganggap Abdul Somad sebagai saudara. Makanya dipersilakan. Kalau beliau menganggap saya saingan, nggak mungkin saya dipersilakan. Ini doktor LCMA out. Tapi karena dianggap sebagai saudara, diberikan sorban tertulis Al-Amin. Nanti pulang ditempel di dinding. Anak saya akan nanya, papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal terasi. Ayah, abi, abah, ya. Itu apa bacaannya? Al-Amin. Dapat dari mana? Pesantren Al-Amin Prenduan. Artinya apa? Ayah dulu ke sana, siapa yang undang? Saudaraku. Siapa dia? Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA. Dia kok doktor, ayah kok enggak? Jangan tanya-tanya. Anggaplah dia saudaramu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar pakai batu, patah giginya, retak gerahamnya, menetes darah di pelipisnya. Apa doa dia? Allahumma hdi qaumi, beri hidayah saudaraku, itu kaumku ya Allah. Ada dia berdoa, Allahumma dammir a'dai, tidak saudaraku. Makanya nanti kalau ada orang yang mencaci maki engkau saudara, saudaraku. Berdarah terompah kakinya, sepatu, sendalnya. Lalu kemudian dia berdoa dari balik bukit. Di situ dia berdoa, apa kata dia? Ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata ilati wa hawani 'alan nas, anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Ya Allah, datang malaikat malakul jibal. Apa kata malakul jibal? Tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap orang Taif itu bukan musuh tapi saudara. Lalu apa kata dia? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari tulang sumsum mereka anak cucu yang mentauhidkan engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Taif yang dulu menyiksa, melempar, hari ini Taif 100% muslim karena doa untuk saudara. Oleh sebab itu yang selama ini hatinya retak, hatinya susah, hatinya kacau, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Orang-orang yang mengejekmu itu adalah buah yang busuk. Buah yang busuk apakah perlu dijolok supaya jatuh?
dia akan jatuh dengan sendiri. Buah yang busuk apa perlu kau ejek? Buah busuk, bilang aja kamu buah bagus, kamu buah bagus, dia akan jatuh dengan sendirinya. Maka mengejek buah yang busuk membuang energi, menghabiskan tenaga. Oleh sebab itu, maka apa yang perlu kita jaga? Ukhuwah, ukhuwah, bukan kuah. Ukhuwah, persaudaraan, persaudaraan. Kiai-kiai, ini yang di belakang saya ini kiai-kiai. Kiai menganggap saya ini anak mereka, saya ini adik mereka. Mereka datang bukan mau dengar ceramah, mereka cuma mau ngelihat Somad itu pandai nggak ceramah. Tidak, mereka datang karena melihat Abdul Somad saudara. Saya cium tangan Kiai, nama saya Abdul Muqsid, kata Kiai. Ini Abdul Somad, sesama Abdul. Kiai sepuh kita, beliau doakan kita semua. Ada pula bersama kita Aliansi Ulama Madura, AUMA, Kiai Haji Syekh Ali Karar beserta sekretaris bendahara hadir. Itulah ada ulama kita. Ada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kompor, apa namanya, Kompor pula, Forkopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kalau saudara nggak boleh mentertawakan. Saya tadi pura-pura salah aja. Saya mau ngetes ini saudaraku ngejek aku apa enggak. Ternyata ketawa juga. Apakah Abdul Somad saudara orang Madura? Kalau sudah saudara, turunkan harga satu. Dulu waktu kecil-kecil, apa yang Anda tahu tentang Sumatera? Cobalah tulis di kertas. Apa yang Anda tahu tentang Sumatera? Rendang. Memang orang Indonesia itu isi kepalanya makan. Ustaz Somad yang mancing duluan, katanya sate. Kalau ditanya-tanya dulu waktu saya masih kecil, informasi apa yang kau tangkap di kepalamu tentang Madura wahai Abdul Somad? Pertama, Bukbariyah. Kedua, Kadir. Ketiga, sate. Keempat, garam. Kita sesuai kadar pengetahuan yang ada di kepala kita. Tapi setelah lama-lama, ternyata di Pulau Madura ada ulama, ada tokoh masyarakat. Maka tak kenal, maka tak sayang, tak sayang, maka tak cinta. Oleh sebab itu masyarakat tadi dari mulai kediaman sampai kemari dikawal. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Memangnya ini dalam keadaan genting. Kenapa mesti dikawal? Ternyata ibu-ibu mereka tiap hari menonton video. Kami kenal Ustaz dari mana? www.youtube.com. Dan ketika melihat pulang suami dari bekerja, letih, lelah, pintu tidak dibukakan, masuk ke ruang tamu seperti kapal perang. Dia ketuk pintu kamar, istri tidak buka. Begitu dia buka, dia lihat istrinya nonton ceramah Abdul Somad. Kalau dia tidak menganggap penceramah itu saudaranya, pasti dia apa ini Somad terus. Tapi begitu dia lihat istrinya dengar ceramah, marahnya hilang, capeknya terbang. Dia berkata, istriku tontonlah terus. Nih uang beli 4 giga lagi. Sebenarnya aku yang bertanggung jawab mendidikmu, sebenarnya aku yang bertanggung jawab mengajarmu. Tapi karena aku pun kurang ajar, aku tidak berilmu, maka alhamdulillah ada saudaraku dari Pulau Sumatera sana yang berceramah. Kau mau dengar? Alhamdulillah. Menganggap ini sebagai saudara.
Tapi kalau menganggap sebagai saingan, itu apa kau dengar ustadz ini? Udah jelek, kurus, nggak ganteng, matikan. Soalnya istrinya malam mengigau, Ustadz Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka pandanglah semua ini sebagai saudara. Kiai, apa itu kiai? Kiai dalam bahasa Jawa benda keramat, sampai tombak pun disebut kiai, keris pun disebut kiai, bahkan lembu putih pun disebut kiai. Kiai selamat. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, kiai selamat. Tapi sebetulnya kiai itu siapa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah, orang yang memandang kepada umat dengan pandangan kasih sayang. Ustaz Somad, kalau bisa kita segera, bapak-bapak fotonya nanti aja, ayo segera keluar. Kasihan santri-santri kena hujan. Itu yang keluar dari Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani waktu dulu. Dia memikirkan kalian, anakku. Dipikirkannya kalian basah di luar. Bukan mentang-mentang kiai, udah kita ngobrol aja dalam, mereka basah mati dia sudah. Ayo kita bapak-bapak fotonya mungkin sebentar aja, kita segera keluar karena anak-anak sudah basah kena hujan. Memikirkan saudara. Kalau ditempeleng pipi kita perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit tangan kita sakit, begitu juga tangan orang lain. Banyak sekarang orang pintar, tapi tak banyak yang merasakan perasaan orang lain. Mana yang lebih baik, pintar merasa atau merasa pintar? Pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. Makanya ceramah ini nggak boleh lama-lama. Kita harus merasakan perasaan orang yang basah di bawah. Kita harus merasakan perasaan saudara kita yang berdiri di belakang. Kalian ngomong begitu enak, mereka yang berdiri di belakang, mereka yang masuk angin di belakang. Apakah kalian tahu bagaimana perasaanku di atas ini? Tahu bagaimana rasanya? Karpet ini basah. Ustadz diberikan karpet yang kering supaya jangan tegak di situ. Ustadz, kalau aku tegak di sini putus kontakku dengan jamaah. Aku ingin merasa dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia berdakwah dia dekat. Namanya halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Karena Nabi melihat mata jamaahnya, melihat respon orang, melihat. Zaman Nabi mana ada tablik akbar, mikrofon belum ada. Bayangkan. Yang ada halakoh, maka jamaah itu dilihat. Mata jendela jiwa. Kau tahu keadaan saudaramu bagaimana. Kulihat dari tatap mata. Tertulis di sana. Apa tulisnya? Kredit. Dari tatapan mata kita tahu saudara kita sedang senang dan susah. Tapi dari tatapan mata para santriwan, santriwati, jamaah di Al-Amin malam ini semuanya sedang senang dan bahagia. Bahagia karena harta akan berakhir ketika harta itu hilang. Bahagia karena kekuasaan akan hilang ketika jabatan melayang. Tapi kalau bahagia karena bersaudara, itulah yang tidak akan lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Dapat kalian berita SMS, WhatsApp, Instagram, Abdul Somad sudah meninggal dunia. Berakhirkah persaudaraan kita? Tidak. Dari Sumeneb, dari Pamekasan, dari Pulau Madura, malaikat berbondong-bondong membawa kiriman Al-Fatihah ke Pulau Sumatera Riau. Heran semua lalu lintas langit. Ramai sekali malaikat. Dari mana? Satu Pulau Madura berkirim untuk almarhum Abdul Somad di Sumatera Al-Fatihah. Jangan baca sekarang.
Karena mereka menganggap Abdul Somad sebagai saudara. Maka sejak detik ini Abdul Somad bukan mengajari, marilah kita perbaharui kembali. Karena judul yang diberikan adalah strategi dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Quran berkata, la yashar qawmun min qawm. Janganlah sekelompok orang mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang diejek, yang dicaci maki, yang dicela, mungkin ini ijtihad, pilihan boleh berbeda, tapi persatuan tetap yang menyatukan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Abdul Somad kalau bisa jangan pergi ke Pulau Madura dulu. Kenapa? Suasana sedang panas, Ustaz. Mana panas itu? Mana? Buktinya malam ini banyak yang kedinginan. Yang katanya Pulau Madura panas itu mana? Turun dari airport menuju penginapan, saya lihat di sebelah kanan ada kelenteng. Ayah, cincai-cincai mana? Kencong-kencong. Kelenteng, saya tanya, Kiai, di Pulau Madura ada saudara kita Tionghoa. Ini buktinya. Masih hidup sampai sekarang. Masih. Sedangkan Tionghoa dari negeri Tiongkok dijaga di Pulau Madura. Apalagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak jauh setelah kelenteng, gereja. Ada gereja di Madura? Ada. Tapi katanya orang Madura 100% Muslim. Yang non Muslim pun kami jaga di sini. Berbeda akidah, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Ada orang Madura itu kena beda agama, sate dia. Ada? Tidak ada. Sedangkan berbeda agama mereka jaga. Apalagi kalau hanya sekedar berbeda pilihan. Orang Madura bukan masyarakat yang baru kemarin sore. Mereka sudah dididik sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ada. Orang Madura sudah punya kerajaan, sudah bermartabat, sudah punya etika moral. Kekhawatiran itu ada, tapi orang yang terlampau khawatir jangan cemas. Kenapa? Karena masyarakat kita bukti muncul sampai hari ini. Siapa yang mendidik mereka bisa hidup berbeda ini kalau bukan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ustadz ceramah sampai berapa lama? Kayak tadi dah. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Sekarang sudah jam 8:15. Jam berapa sekarang? Hah? 8:15. Tadi saya mulai jam 8 kurang 10. Berarti saya sudah 25 menit membahas dakwah yang pertama. Anggaplah orang sebagai saudara. Kalau ada orang yang mau masuk ke dalam lubang, lalu kita tarik tangannya, kita selamatkan dia. Kita sedang berada di tepi jalan, tiba-tiba ada mobil melesat kencang, maka tiba-tiba otomatis kita tarik tangannya, takut dia ditabrak mobil. Kebetulan yang ditarik ini anak gadis. So, kenapa kamu tarik? Aku tidak ingin kau mati, adinda. Aku ingin mati aja, aku ingin mati. Jangan mati. Kok kenapa? Mantanku sudah diambil orang, masih ada aku. Yang tepuk tangan itu yang udah lulus sekolah, kuliah, udah kerja. Ini baru kelas 3 udah tepuk tangan. Jalanmu masih panjang, brother. Saudara manggilnya panggilan kasih sayang. Laki-laki suami menikah dengan perempuan. Menikah dengan perempuan kan? Sekarang lagi tren menikah sama laki-laki.
Alhamdulillah, mudah-mudahan belum sampai ke Pulau Madura. Laki-laki sayang dengan istrinya, apa dia panggil? Oh saya. Disingkat saja, hai saya. Panggilan itu di tempat kami di Sumatera, di Jakarta, itu hanya pada perempuan. Tapi ketika saya sampai di sini, saya dengar beberapa kali, saya. Saya heran, kenapa orang sini memanggil saya dengan panggilan sayang semua? Rupanya mereka nanya sehat. Orang Madura memanggil dengan panggilan kasih sayang. Kalau sudah sayang, sehatnya pun mereka tanyakan, sehatkah Ustadz Abdul Somad? Diberikan kaki kambing supaya kakinya tegak lama berdiri. Diberikan daging kambing. Setelah itu ditanya, Ustadz saya sehat. Karena dikhawatirkan nanti dia makan kambing naik kolesterol, darah tinggi. Dia sehat karena didoakan. Doakan saudaramu, doakan saudaramu. Dan ketika doa itu semua dipanjatkan oleh kiai, semua mengatakan amin. Mereka katakan, kabulkan doa untuk saudaraku. Doa di hadapan matanya, di depan orangnya. Ada yang lebih makbul lagi, bangun tengah malam saat orangnya tidak ada. Ya Allah, tadi kami mendengarkan pengajian Ustadz Abdul Somad, kulihat nampaknya dia pucat sekali. Sebetulnya bukan dia pucat, lampu itu terlampau terang. Gunanya untuk apa? Lagi-lagi saudaraku memikirkan aku. Ini kamera dipasang. Kamera dipasang. Kalau lampunya tidak terang, wajah Ustadz hitam. Nanti orang nonton diejek, ini Ustadz sesat, mukanya hitam. Tapi begitu pakai lampu terang, apa kata orang yang nonton? Bercahaya. Aku lihat ada cahaya hidayah di wajah. Dia tidak tahu lampu itu segala arah, terang benderang. Ini Ustadz kurus, beratnya tak sampai 50 kilo. Bagaimana supaya dia nampak tegap, besar dan berwibawa? Maka dibuatkan balik. Kenapa gambar kiai tidak ada? Kata Pak Kiai, saya sudah terlampau besar. Biarlah dia aja, kita besar. Tidak ada gambar bupati, tidak ada gambar wakil bupati, tidak ada gambar Pak Kapolres, tidak ada gambar Pak Dandim. Padahal mereka punya pistol. Yang ada gambar dia. Masya Allah, tabarakallah. Begini cara membesarkan orang yang kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur, masukkan kesenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Senangkan hatinya. Kenapa? Karena dia adalah saudara. Makanan silih berganti, dari mulai di tempat penginapan sampai di rumah. Kadang di tempat lain saya diundang banyak juga makanan, tapi tidak dipersilakan. Pandang kiri nggak makan, yang kanan diam. Tapi di sini dimasukkan ke piring, kurang lagi, tambah lagi, dikasih cabai brokoli besar. Jauh dari Sumatera sampai di Madura kok cuma dikasih cabai. Rupanya Pak Kiai tahu dalam hatimu berbisik-bisik. Kau katakan jauh-jauh jalan cuma dikasih cabai, dibelahnya cabai, rupanya nasi di dalam. Makanan khas Mesir namanya mahshi. Mahshi, nasi yang dikukus, cabai dibuang isinya, diisi dengan nasi. Untuk apa? Kau mungkin tidak selera kalau cuma nasi putih, ambil semua. Nih, biar agak gemuk kau sedikit. Nampaknya kalau lama saya nyantri di Al-Amin bisa gemuk saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua,
bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan strategi dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, puasa nanti ketika sedang di Madinah, zakat nanti di Madinah, haji tahun ke-6 tapi baru dilaksanakan tahun ke-10. Yang pertama strategi dakwah di Makkah adalah akidah la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan sembah pokok kayu, jangan sembah batu, jangan sembah, tapi kau katakan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Makanya anak-anak Al-Amin ini akidahnya pasti benar. Sekarang banyak ini anak-anak muda akidahnya tidak benar, suka sama perempuan, lalu akidah tidak benar, mulai panggil-panggil, hai adik, jangan goda-goda kucing kurap, sakit hati, air ludahnya diambil, lalu dicari dia potong rambut di salon mana, rambutnya dicuri, disantet, black magic. Akhirnya setelah dimantra-mantra, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang terbayang, malam terkenang. Oh, cinta ditolak, dukun berpindah. Ini sudah rusak akidah. Solatmu melayang, puasamu terbang, sedekahmu hilang. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, la yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur, tak bernilai, ambil debu, letak di tapak tangan. Habaan man. Hebatnya bahasa Arab, setiap kata sesuai dengan hurufnya. Habaan man, habaan man, manfura, letakkan debu, membuskan di tapak tangan. Habaan manfura. Begitulah amalmu terbang. Kalau akidahnya tidak benar, maka kalian yang lajang-lajang jangan rusak akidah kalian hanya karena perempuan. Betul? Kalian ditolak hari ini, jangan marah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu, tumbuh seribu. Husnuzon sama Allah. Yang penting sekolah yang benar. Habis tamat dari Al-Amin, lanjutkan kemana kalian mau pergi. Kalau sudah 6 tahun di Al-Amin, Al-Quran di kepalanya, nahwu, sorab, bahasa Arab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, usul fikih, qaidul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, insya Allah kemanapun kau akan terbang, kau akan tahu kembali pulang saat hari petang, karena kau tahu di mana letak sarang. Begitu kalian yang sekolah di sini. Nah, yang penting akidah. Ente sekolah ngapain lama-lama? Itu calon ente sudah diladikan orang lain. Tenang bro, masih ada 3 serap lagi. Kecil. Orang yang akidahnya tidak benar. Berapa banyak anak-anak muda pagi-pagi galau. Ente kenapa? SMS gak dibalas, handphone gak diangkat, galau Pak. Buah hati belayan jiwa, sudah tak dapat lagi berkata pret. Ente anak muda, kalau ada anak muda begini, ini tidak cocok, tidak sesuai muda, kita titip aja ke panti jompo. Muda tua itu bukan umurnya, tapi semangatnya. Kiai-kiai kita, umur mereka mungkin lebih tua dari ayah saya, tapi semangat mereka luar biasa. Sallu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, Allah beri kalian rezeki sebagaimana Allah memberi burung. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong,
wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Apa yang kau khawatirkan? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku tahu calonku itu tak akan mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Betul? Oleh sebab itu jangan risau dengan rezeki, jangan risau dengan jodoh, jangan risau dengan makanan, tapi tetap harus ada usaha. Jangan besok pagi dibangunkan, Mas, gimana? Ayo kita cari ikan, ayo kerja. Kalau rezeki tak akan kemana. Jangan begitu. Kalian juga yang lajang-lajang harus ada usaha. Ustaz Somad, saya sudah sekolah, Ustaz tamat pesantren, terus kemarin sudah selesai S2, terus sekarang sudah kerja, belum menikah, jodoh takkan kemana. Pulanglah ketemu sama Kiai, tanya, Kiai masih ada persediaan enggak? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa Ustaz dulu semester 1. Iya. Tolong carikan saya perempuan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kaya, cantik, turunan bangsawan, berakhlakul karimah. Ada nggak Ustaz? Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Oleh sebab itu ada ikhtiar, ada usaha. Apa kata Allah kepada Maryam saat itu sedang memegang gendong anaknya bernama Isa alaihi salam? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncang pangkal batang korma, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Perempuan baru melahirkan, tidak bisa berdiri, Allah suruh dia goncang dengan pundaknya. Kenapa tidak dengan kakinya? Karena kalau perempuan baru melahirkan anak, nendang dengan kaki, darahnya tumpah. Maka dengan tangannya sedang menggendong anaknya, dengan pundaknya. Padahal kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Gugur itu buah kurma, jangankan buahnya, batangnya gugur sekali. Tapi Allah ingin Maryam berusaha. Oleh sebab itu anak-anak itu usaha terus ada, termasuklah belajar ini usaha. Ayahnya kiai, kakeknya kiai, keluarga ibunya keturunan kiai. Kalau sudah keluarga kiai nggak sekolah pun kiai. Ibarat main bola, gawangnya sudah siap, bola sudah di ujung kaki, tinggal nangis dikit aja, gol. Ngapain ke Al-Azhar 4 tahun, tambah Sudan 2 tahun MA, tambah 3 tahun lagi doktor? Ngapain sekolah jauh-jauh? Mendingan di celah ketiak ketek. Ini usaha. Hidup ini harus berusaha. Kalau tidak ada usaha bagaimana? Maka ini harus kalian ambil iktibar pelajaran. Ini santri nyantai. Orang hafal Quran dia baca Quran. Orang nulis kitab hadis dia nulis status terus. Oleh sebab itu maka harus ada usaha. Yang pertama, pandang saudaramu dengan pandangan saudara. Yang kedua, engkau harus betulkan akidah, dan akidahnya mestilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nampaknya yang berdiri sudah unjuk rasa mau gantian. Itu juga bagian dari usaha mereka. Usaha dia. Yang duduk tenang, yang berdiri kau tinggal berdiri saja. Sedangkan aku di sini berdiri dan bicara. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana Nabi SAW berdakwah? Setelah beliau berdakwah akidah, yang beliau dakwahi ini siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka dakwahlah orang yang dekat-dekat. Kumpulkan paman-paman. Abu Lahab dipanggil, namanya Abdul
Uzza. Namanya orang-orang ini dikumpulkan semua, lalu kemudian seandainya ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ada tentara yang akan menghancurkan kota Makkah, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya. Dari kecil engkau sudah digelar Al-Amin tanpa preambul. Dari kecil engkau sudah kami gelar Al-Amin. Kalau ku katakan ada musuh yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dan aku nabi terakhir, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat Tabbat siada Abi Lahabin Tabb. Maka strategi dakwah kalian ajak yang dekat-dekat, kakak, bapak, ibu. Tapi jangan mentang-mentang tamat pesantren, mentang-mentang dari Al-Amin, pulang libur santri panggil ayah sini, mama sini, kakak sini, adik sini, duduk. Ya ayyuhalladzina amanu, tentunya ada caranya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah. Ayah, mama, kok nggak pakai jilbab? Aku mau jadi artis sinetron Korea. Jangan gitu, mah. Mereka kulitnya tegang, yang ini lisu. Ayah, nampaknya malaikat maut udah dekat. Apa? Wal mau'izatil, suri tauladan yang baik. Jam 2. Ayah, mama, adik, ayo tahajud yuk. Lisanul al afsah min lisanil maqal. Perbuatan, kadang perbuatanmu yang menghilangkan ucapanmu. Pulang dari pesantren, petantang-petantang, sholat. Besok orang tua yang bangunkan jam 7.30. Nah, sholat. Buka pintu orang tua. Alhamdulillah. Maafkan ibu ya nak, ibu terlambat dari bangunkan. Rupanya kamu sudah sholat duha. Disangka ibunya sholat duha, cuman ibunya heran, duha kok pakai kunut. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Bangun dari pesantren jam 7.30, matikan lampu, rapatkan gorden, usolli fardhu subh bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oh, ini tidak mempan lagi dengan suri tauladan. Orangnya kasar mesti berdebat. Debat dia. Wajadilhum billati ya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ada seorang pendebat berasal dari India, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Al-Hindi, orang India. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Al-Manduri, di Makkah itu Al-Manduri, orang Madura. Al-Perenduan, orang Perenduan. Apa maknanya? Bahwa ada seorang bernama Rahmatullah Al-Hindi menulis kitab berjudul Izharul Haq. Izharul Haq, tampak kebenaran. Ilmu kitab debat yang luar biasa di zaman modern. Berdebat dengan misionaris Inggris yang ada di India. Menang. Inggris marah. Rupanya orang kalau sudah kalah pakai otak, lalu pakai otot. Ini yang terjadi di New Zealand sekarang. Pakai otot kalah, akhirnya streaming. Dia belum tahu bahwa kami orang yang bersyahadat tak pernah takut mati. Iskariman awmut syahidan, mati hari Jumat adalah doa kami. Sejak kami tahu membaca doa, kami tak pernah takut mati. Betul? As-syahid
asma amanina. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi kami. Jangan pernah takuti kami dengan kematian. Oleh sebab itu maka apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, debat. Tapi berdebat pun bukan dengan binatang, billati ya ahsan, dengan cara yang santun. Baca ujung ayat itu. Bagaimana Allah menutup ujung ayat debat? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak orang ke jalan Allah. La qudat. Kita bukan hakim yang kemana-mana bawa palu martil memvonis orang kafir, neraka jahanam. Nahnu du'at, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Makanya di sini ada atribut-atribut partai? Tak ada. Ada simbol-simbol nomor-nomor? Tak ada. Kenapa? Karena al-amin li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Semua sayang dengan Ustaz Abdul Somad, Bangser sayang, FPI sayang. Tapi kalau sudah masuk ke Al-Amin, semuanya menyatu, melebur menjadi satu. Kenapa? Karena kita ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Allah. Rahmatullah al-Hindi selesai, meninggal, muncul muridnya yang membaca kitabnya, Ahmed Didat, IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, Afrika Selatan. Selesai, tamat zaman Ahmed Didat, muncul Zakir Naik. Selesai zaman Zakir Naik, siapa yang akan melanjutkan kalau dia meninggal, yang akan bisa berdebat pakai bahasa Inggris? Maka muncul alumni Al-Amin Prematur. Ustaz Somad ceramahnya Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia. Tak bisa pakai bahasa asing. Tapi kalau anak-anak Al-Amin, dia akan ceramah pakai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, bahasa Madura jangan tanya lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan ceramah-ceramah Ustaz Somad ini? Ceramah Ustaz Somad akan mereka buat bilingual, translate by English language. Kenapa? Karena TOEFL mereka, Test of English Foreign Language. Berapa skornya? 550. Siapa yang tidak bangga? Ustaz Somad, ya. Itu kenapa Ustaz Somad ceramahnya sudah banyak diterjemahkan orang, sehingga orang-orang pun banyak ngerti ceramah yang Ustaz sampaikan kemarin. Siapa dulu yang menerjemahkan? Anak-anak Al-Amin punya terjemah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW pakai keluarga dekat dengan bahasa santun, dengan bahasa yang baik. Maka begitu juga dengan kalian. Hai perempuan-perempuan yang solehah, 6 tahun dididik di pesantren, jilbab panjang, sopan santun, tata krama. Begitu kaca tadi dibuka, Kiai, boleh saya buka kaca mobil Alphard ini? Boleh. Begitu dibuka, sengaja saya sebut mereknya biar rating naik. Boleh buka kacanya? Boleh. Begitu dibuka, santri mundur. Di tempat lain, Ustaz, nanti barisannya berat. Tidak, mereka sudah diajak sopan. Kalau nggak percaya, coba buka semua baris tetap rapi, tidak ada yang cengengesan. Kenapa? Mereka dididik akhlak. 6 tahun kalian di sini, dari mulai makan tangan kanan, nguap, bersin, masuk WC kaki kiri, dididik semua di sini. Tamat dari sini kalian akan kuliah, dididik lagi. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, dapat suami Fir'aun. Makanya aku berharap kalian yang solehah-solehah ini, bertemulah kalian dengan yang soleh-soleh. Untuk saat ini biarlah ada tembok Berlin di antara kalian.
Sengaja ini dibuat, ini tembok dibuat jeruji besi, kalian tidak saling memandang, kalaupun mandang sedikit-sedikit. Jangankan mereka, saya saja takut berdiri di sini. Kenapa dari tadi berdiri di sini? Untuk menjaga marwah. Ini ceramah tentang Ustaz di sini terus. Oh, dia nggak tahu, dia mereka berbisik. Apa kata mereka? Ternyata teman Pak Kiai yang dari Sumatera itu matanya jelalatan nengok perempuan. Makanya saya dari sini, jangan ada fitnah di antara kita. Kalau kalian berhasil di pesantren, berhasil S1, S2, menjadi orang-orang baik, dipertemukan dengan yang baik-baik ini. Kapan pertemuannya? Reuni Akbar Al-Amin, bertemu di tempat yang sama, pertemuan. Sehingga setelah itu lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Laki-laki yang al-amin bertemu dengan perempuan yang aminah, maka lahirlah anak-anak generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini bapak nanti pulang ke rumah manggil istrinya, "Sini, kenapa anak kita tidak generasi Muhammad? Karena kau tidak aminah." Istrinya pun ngomong, "Karena kau tidak al-amin." Dan kita dua-duanya tidak alumni al-amin Prenduan. Dididik dengan pendidikan yang baik. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Suami baik, istri baik, anak baik. Malam-malamnya dihiasi dengan tahajud, witir dan doa, diambilnya air. Nih, yang ganteng-ganteng, yang biasa sholat tahajud di masjid, di kamar, dia ambil, dibangunkannya ke istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru bulan madu, wake up my honey, wake up my darling. Dia pun sudah tahu, tidak capek 2 kali ngasih tahu. Tapi kalau tidak dapat kalian yang baik, ngapain bangun-bangun tengah malam? Memangnya box office masih ada? Real Madrid Barcelona kan udah kalah. Dia nggak nyambung, nggak connect. Kalian 2 kali kerja, tapi karena sudah sama paham, dibangunkannya. Oh, dia ngajak tahajud, digelarnya sajadah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Loh, kok Yasin? Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan doa munajat kepada Allah, apa kata mereka? Rabbana hablana minas salihin. Maka hamillah dia. Dalam keadaan hamil pun yang keluar dari mulutnya saat memasak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kalian dapat artis dangdut. Hancur. Nih, manhaj metode berawal dari keluarga kecil yang baik. Teori ilmu sosiologi, sosial kemasyarakatan Republik Indonesia diperkecil provinsi, diperkecil kabupaten, diperkecil kecamatan, diperkecil desa, diperkecil RW, RT, keluarga diperkecil, kepala keluarga, istri, anak. Kalau sudah person individunya baik, maka pastilah akan menjadi negeri yang baik. Teorinya simpel dan sederhana. Laki-lakinya baik, istrinya baik, lahir anak yang baik. Adakah
lagi kekhawatiran Indonesia akan hancur, Indonesia akan diserang liberal, sekuler, komunis. Tidak ada ketakutan. Apa yang ditakutkan? Inilah generasi yang tetap menjaga NKRI dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi diawali dari yang dekat-dekat dulu. Kita lanjutkan sampai subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Makkah, ketika di Makkah itu tidak pernah sholat berjamaah dengan sahabat di samping Ka'bah. Kenapa? Jangankan sholat berjamaah, Nabi pernah sholat sendirian. Datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya, menyungkup kepalanya, menjerat, sampai akhirnya datang Fatimatus Zahra radhiyallahu anha. Sampai datang, Masya Allah, BNI Syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tolong ambil foto ya, 2, 3. Saudara yang dimuliakan Allah, akhi, kalau terasa tangannya letih, payung kedua akan menyusul. Tidak caleg ya? Mohon maaf saya tanya dulu, karena saya pernah gini, tiba-tiba fotonya diambil, dibuat baleho, cobloslah caleg yang memayungi ulama. Makanya saya tanya dulu, saudara, bercanda, jangan terlampau. Yang keempat, Nabi selama di Makkah tidak ada itu yang namanya sholat berjamaah. Jangankan untuk sholat berjamaah, Nabi lewat lalu di depan rumah sahabat Nabi, Yasir namanya, Ammar anaknya, Sumayyah istrinya, tiga-tiganya disiksa sampai hilang kesadaran. Sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Akhirnya Sumayyah meninggal mati syahid, ditikam jantungnya mati, karena Islam tidak ada kekuasaan. Jadi dakwah yang keempat ini apa? Berdakwah mesti dengan kekuasaan. Tapi tentu kita punya bidang masing-masing. Pak Kiai dakwahnya ngajar, membina pesantren, MK, Majelis Kiai, yang mengatur anak-anak itu sekarang. Ustadz Somad, biarkan dia terbang ke awan. Dia ceramah di sana, di lapangan sepak bola, di lapangan voli, di lapangan basket, bersama anak-anak muda. Tapi ada orang yang nampaknya tidak ceramah, tapi bukan berarti mereka tidak berdakwah. Siapa itu? Peraturan daerah, uang APBD 10% untuk pondok pesantren. Setuju? Mereka ini berdakwah atau tidak? Berdakwah, tapi tidak ceramah. Makanya anggota-anggota dewan itu nggak usah dikasih kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan dari Pak, kami nggak perlu kata sambutan. Yang kami perlukan adalah tanda tanganmu mengeluarkan hasil sidang hari ini untuk pondok pesantren, sekian dana APBD. Oleh sebab itu maka bupati, wakil bupati tidak bisa mengucurkan dana hibah karena tidak ada payung hukumnya. Kalau sampai Pak Wakil Bupati mengucurkan dana lalu kemudian dianggap ini temuan, maka akan ditangkap oleh 3 Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3 mengeroyok mereka, dituntut oleh jaksa, diputuskan oleh hakim, gol masuk. Siapa yang bisa membela bupati, wali kota, gubernur? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. Siapa yang memilih DPR? Paham? Ngerti? 17 April jangan golput. Gunakan kekuasaan di ujung jari telunjukmu
jangan terpukau karena money politik. Kalau ada yang ngasih duit sawer, ambil duitnya, jangan coblos orang. Jangan tepuk tangan dulu, ambil duitnya, serahkan ke anak-anak yatim di pesantren. Setuju? Sama dengan yang pertama tadi. Ambil uangnya, jangan coblos orang yang setuju. Untuk anak yatim di pesantren. Setuju. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa anak pesantren di sini yang yatim, yang belum bayar uang sekolah, yang menunggak uang SPP? Berapa orang? Ada 5 orang. Mau bayar? Enggak, nanya aja. Nih dari saya. Nih. Banyak uang kamu. Kemarin ada yang ngasih. Daripada saya makan uang haram ini, doa saya terkendala. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuap makanan haram. Kenapa kamu berikan ke anak yatim? Mengembalikan uang umat kepada umat. Saya ini umat juga, untuk saya aja lah. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau melihat ada baleho husnuzon, mereka adalah saudara-saudara kita yang ingin berdakwah dengan kekuasaan. Paham? Dia tidak mau ceramah. Apa itu somat? Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Ceramah itu membuat opini publik. Tidak ada opini yang menjadi publik. Yang ada hanyalah opini yang selalu disampaikan. Sampaikan lewat ceramah, sampaikan lewat khutbah, sampaikan lewat seminar, sampaikan lewat lokakarya. Maka dia berubah menjadi opini publik. Dulu caleg-caleg, dulu calon-calon membawa penyanyi dangdut, membawa band. Tapi sekarang membawa penceramah ustadz. Artinya apa? Ustadz mampu merubah opini publik. Tapi tidak semua anak-anak Al-Amin berdakwah lewat ceramah. Bisa dilihat bakat masing-masing. Kamu hobinya kemana? Saya nggak tertarik ceramah. Asal saya megang mic gemetar. Ada orang yang tidak bisa menghadapi orang banyak. Terus saya bawaannya mau jadi pilot aja. Tamat dari Al-Amin, sekolah pilot, bawa pesawat. Nanti pesawat penceramah kamu yang bawa. Sehingga Ustadz tidak lagi terlambat karena delay. Udah datang. Begitu saya naik pesawat, saya lihat, loh, kok semua pramugarinya pakai jilbab? Karena pilot kami tidak tamat dari Al-Amin. Bisa. Siapa yang tidak bisa mengatakan begitu? Oleh sebab itu ini ada bakat masing-masing. Anak-anak kita di Al-Amin ini macam-macam bakatnya dari kecil. Ibu-ibu tahu yang punya anak. Coba dia tanya, Bo, ini dulu anak ini bakatnya gimana? Dari dulu wak martil aja Pak Ustaz. Masukkan fakultas hukum, jadi hakim konstitusi. Tapi anak saya wak martil jadi tukang Pak Ustaz. Berarti 2 kemungkinan. Jadi tukang juga bisa berdakwah. Insinyur, arsitek. Banyak tukang nggak ngaji, akhirnya bangun masjid nggak ada terasnya. Bangun masjid nggak ada terasnya. Perempuan yang sedang haid di mana mau duduk? Gara-gara tukangnya nggak ngaji, WC-nya berdiri ngadap kiblat. Akhirnya datang ustadz berceramah, ini masjid tidak islami. Masjid kok nggak islami? Nggak ada teras, WC berdiri, enggak ngadap, malah menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat. Padahal kata Nabi, la tastaqbiluha wa la tastakbiruha. Jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Artinya tukang mesti ngaji. Jadi kalau ada anak alumni Al-Amin jadi tukang, kira-kira baik apa enggak? Baik. Dari bunyi yang bilang baik, banyak yang enggak setuju. Itu siapa itu? Itu anak Al-Amin. Loh, kok jadi tukang? Dia memang tukang, tapi seluruh tukang di Indonesia dia ketuanya. Baru yang perempuan, tadi dengar tukang,
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gimana nih sistem Al-Amin Pak Kiai? Ustaz Somad, di sini ada yang seperti Gontor, yang sekolah bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi ada juga yang khusus tahfiz saja. Bayangkan anak-anakku yang tahfiz ini tamat Quran 30 juz, tamat SMA, hafal Quran 30 juz, pergi ke UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, full scholarship, beasiswa full sampai dokter spesialis. Ustadz Abdul Somad pas sedang ceramah tiba-tiba mati. Dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu ada satu dokter yang membawa mengurus semua. Loh, ini kenapa perhatiannya khusus? Ustadz dulu pernah ceramah ke pesantren kami, waktu itu hujan-hujan kami basah bersin pulang pilek, tapi itu berkesan seumur hidup kami Pak Ustadz. Ustadz iyalah enak ceramah dikasih payung kami, tapi saat itu saya ingat Ustadz dan saya ikut, saya pun masuk fakultas kedokteran dan sekarang dokter spesialis, dan sekarang saya sudah kerja di Rumah Sakit Umum Surabaya. Masya Allah, tabarakallah. Masuk dia ke ruang ICU, membawa jarum ICU, saya melihat tulisannya ICU, I see you, you don't see me. Ruangannya kaca, tulisannya ICU, kita cuma ngelihat dari luar, dia nggak bisa ngelihat dari dalam, matanya tertutup, suara di dalam sepi sunyi. Datang dokter spesialis yang alumni Al-Amin yang hafal Quran tadi pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Disuntikkannya obat pelan. Apa kata pasien-pasien? Kalau dokter ini yang datang, tenang jiwa kami. Tapi kalau dokter yang lain datang, kami sangka malaikat maut. Gimana mau tenang? Masuk petantang petenteng, bawa jarum suntik. Mana yang sakit? Mana? Sakit. Wah, ini kalau dilihat dari tanda-tandanya enggak sampai hari Jumat sudah gol mati. Wallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apakah dokter spesialis yang dari Al-Amin tadi berdakwah? Apa itu? Tamat pesantren, baca balaghah, baca bahasa Arab, ngaji Quran Sunnah, tapi ngapain baca mutolak? Karena Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asyin wa lam yakul lahu salamun wa barakatuh. Mubazir aja. Ngapain baca qiraatul rasidah? Ngapain hafalmu mahfuzat? Kalau cuma jadi dokter gak berdakwah. Mereka berdakwah tapi tidak ceramah. Karena dakwah bukan cuma ceramah. Kapan dokter-dokter spesialis berdakwah? Mereka buat baliho besar, tablik akbar bersama Ustadz Somad, dan medical check up gratis. Yang ceramah Abdul Somad, dokter-dokternya dari alumni Al-Amin yang menjadi dokter. Yang sakit pinggang, SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Yang hamil nggak punya uang, SPOG, spesialis kandungan obgyn. Obgyn kandungan, bukan spesialis kantujin. Misal Abdul Somad tablik akbar ke kampung desa pedalaman bersama dokter-dokter alumni Al-Amin. Khitan masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Di dalam hutan sana, yang khitan itu bukan cuma anak, suami-suami juga, karena mu'alaf baru masuk Islam. Kalau yang dokter lain, dia nakut-nakuti, khitan itu sakit, khitan itu dipotong, kulitnya diputus. Tapi kalau dokter Al-Amin yang ngasih tahu, karena dia menganggap ini saudara-saudara, khitan itu nggak sakit.
Kalau zaman dulu ya, sebelum kami jadi dokter, mau hitan besok pagi jam 6 sore berendam di sungai. Sampai kebas nggak terasa, pagi-pagi baru dipotong pakai bambu. Sembilu bambu dibulat putar, lalu ditarik. Yang latihan pertama kali gitu nih hilang. Tapi setelah sekarang dokter maju, kemajuan medis, sudah nggak sakit lagi, maka dokter juga apa itu? Alumni dari Al-Amin selesai tamat Al-Amin bukannya ke Mesir, bukannya ke Madinah, bukannya ke Maroko, malah ambil fakultas hukum, SH, MH, doktor dari Leiden, Belanda. Ngapain ngambil hukum Belanda? Indonesia sampai sekarang masih pakai hukum Belanda. Tiba-tiba ada orang miskin yang tanahnya diambil oleh korporat perusahaan asing, yang membela dia siapa yang mau jadi pengacara gratis kalau bukan lembaga bantuan hukum syariah alumni dari Al-Amin Perenduan. Inilah dakwah. Jadi dakwah itu bukan ceramah saja, dakwah bukan khutbah saja. Jadi hakim berdakwah, jadi anggota dewan berdakwah, menjadi bupati, gubernur, presiden, menteri berdakwah. Maka gunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Siapa yang paling menggunakan kekuasaan? Siapa yang paling menolong agama Allah dengan tanda tangannya, dengan jabatannya? Maka itulah yang layak untuk menjadi pemimpin masa depan. Setuju? Abdul Somad tidak pernah bicara partai, karena Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad tidak pernah bicara calon, karena Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bingung, orang mau nawari Abdul Somad ini cocoknya ditawari jabatan apa? Mau menteri atau mau komisaris BUMN atau mau jadi dubes? Loh, wapres saja saya tak mau. Abdul Somad bukan ustadz jadi-jadian. Ustadz jadi-jadian itu ustadz ngepet namanya. Abdul Somad dari kecil memang diamanahkan mbahnya, kakeknya, cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum, yang lain SMP SMA silakan, yang ini jangan, ini sekolah agama. Aku ingin dia nanti jadi ustadz sampai mati. Makanya anakku, adikku, kalian harus serius belajar. Yang terakhir, yang kelima, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Judul kita, strategi dakwah menurut Quran dan Sunnah. Bagaimana kalian mau mengajarkan Quran kalau kalian tak bisa baca Quran? Bagaimana kalian mau mengajarkan Sunnah kalau tidak mengerti Sunnah? Quran Sunnah pakai bahasa Arab. Bahasa Arab ada doroba Muhammad, doroba Zaidun Amron, marartu bi amrin, hadza amrun, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammad. Itu nggak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Nggak ada. Oleh sebab itu maka seriuslah kalian belajar bahasa Arab ini untuk memahami Quran Sunnah. Paling tidak ada 5 alatnya: Nahu, Sharaf, Balaghah, Ma'ani, Bayan. Belum lagi aspek fikih, Qawaidul fikih, usul fikih. Fikih terbagi lagi, fikih munakahat, muamalat, fikih siasat, fikih ibadah. Maka ditambah lagi pula hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Oh, anak-anakku ini kepala. Makanya masukkanlah ke Al-Amin anak yang paling cerdas, karena mata pelajaran mereka yang paling banyak. Di sekolah lain, fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa Inggris, pelajaran agama Islam 6 cukup. Di sini makanya kalau anak SMP, SMA 6 giga cukup.
Anakmu yang paling cerdas. Ini sekarang banyak anak saya masuk pesantren pulang bandel nakal. Bukan pesantren yang buat dia nakal, sebelum masuk dia udah nakal duluan. Masuk ke dalam dia stres, depresi, diusir, dia lebih nakal lagi. Oleh sebab itu maka jangan heran kenapa anak-anak ini malam konsen mendengar bapak ibunya juga. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nanti videonya potong, tinggal edit, tulis nomor handphone, dah pakai, like and share. 1 menit Instagram. Oleh sebab itu maka ini mesti kita pakai sarana wasilah dakwah. Faqidus syai'. Dulu ulama-ulama cukup, ulama syar'i cukup, tapi sekarang enggak cukup. Abdul Somad ceramah di Al-Amin Prenduan, santrinya saja 8.000, masyarakatnya lagi enggak tahu, sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Tapi yang mendengarkan malam ini masih beribu-ribu. Begitu ceramah malam ini diupload ke YouTube, apa yang terjadi esok pagi? 200.000 viewer. Trending topik Somad Al-Amin Prenduan. Kalau mau cari judul ceramah malam ini, cari saja di YouTube. Cara nulisnya, tulis saja di search Somad Al-Amin Prenduan, enter, langsung dapat. Setelah ketemu jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton dari awal sampai akhir, jangan potong-potong karena akan menimbulkan fitnah aja. Kalau dipotong jadi fitnah, akan menimbulkan dipotong ditambah fitri. Ngamuk yang suami nama bininya Fitri. Ustaz Somad menyebut istriku dalam ceramahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah alumni Al-Amin yang sekolah di Fakultas Sains Teknologi tidak berdakwah? Berdakwah. Kamu kuliah di mana? Saintek. Apa itu? Bunyi-bunyi neraka. Sains Teknologi. Dia tidak ada ceramah, dia diam saja, tapi dia recording, uploading, YouTuber. Latihan dari sekarang. Yang punya bakat ngomong. Ustadz dulu waktu pulang pulang pengajian langsung dari Maroko langsung ceramah. Enggak, ceramahnya harus ada latihan-latihannya. Kalian ambil HP, latihan, ikat di bawah pokok kayu, ikat pakai karet, nah hidupkan, ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah, hidup ini mestilah seperti pohon kayu. Jangan pohon kayu hanya sebatang angin kencang dia akan patah, tapi kalau dia berada di tengah kayu yang lain maka dia akan saling bantu-bantu. Sekeras apapun anginnya kau tak akan patah. Like and share. Langsung upload. Upload jam 5 pagi, jam 5 sore, besok lihat berapa yang nengok. Kok nggak ada like-nya? Rupanya paket habis. Faqidus syai' la yu'ti. Kalau kalian tidak punya apa-apa, tidak akan mungkin bisa memberi apa-apa. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA. Semua melihat. Apakah kalian tahu bagaimana dulu beliau belajar di Sudan? Sudan itu cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Mohon maaf, oke. Berikut ini pemasangan cincin oleh mempelai laki-laki ke tangan istri yang baru saja akad nikah. Semua yang melihat acara walimah saat itu melihat cincin berlian seperti melihat kucing. Banyak istri-istri menyinggung perut suaminya. Dia tuh bukti cinta sama istrinya. Kamu masih apa? Cuma seperangkat alat sholat. Orang tahu itu batu permata yang cantik dan indah, tapi orang tidak pernah tahu bagaimana permata itu disematkan di jari. Bagaimana dia hanyalah batu
yang berada di dalam batu. Ketika batu itu dibelah, dipukul, pecah, lalu kemudian digerenda, digosok, dihembus, dipotong, barulah kemudian dipasangkan di cincin emas. Emas itu pun orang tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya emas itu sehingga disematkan di tangan. Emas itu di dalam pedalaman hutan, di hutan itu ada sungai, lalu kemudian mereka ambil kuali untuk mencari butiran-butiran emas. Mereka ambil tanah liat, masukkan ke kuali, mereka goncang, 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 kuning, bukan emas. Goncang, 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 akhirnya dapat butiran emas kecil, disatukan, pakai merkuri, jadilah bongkahan emas, dimasak lewat 100 derajat Celcius, dicetak, jadilah emas batangan, dipaat, diukir, dibakar, jadilah cincin yang cantik. Untuk menjadi cincin disematkan di jari kiri tempat cebok. Prosesnya luar biasa. Apalagi untuk menjadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi, maka kalian digodok di Al-Amin dengan godok yang luar biasa. Jadi kalau ada santri Al-Amin gayanya letoy, yang semangat enggak, Bu? Gimana? 100 anak Indonesia yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo. Maka kami ada dari Aceh, ada dari Medan, ada dari Makassar, ada dari Banjarmasin. 100 anak Indonesia pelatihan di Jakarta. Anak-anak Bandung waktu hari Sabtu Ahad pulang, anak Jakarta pulang, anak Riau nggak pulang, tiket mahal. Hari Ahad, hari libur, kita gimana nih, libur kemana? Ayo kita jalan. Tapi nggak ada yang pernah ke Jakarta. Ya udah kita jalan-jalan aja, naik metro mini aja. Pokoknya nanti kalau ngelihat ada plaza kita turun. Jalan. Plaza. Turun. Plaza Jakarta. Kami pun turun. Kami sangka mall. Ternyata di atas kantor. Bukan mall ternyata plaza ini. Tiba-tiba teman saya hilang satu. Mana kok hilang satu? Kok dia nggak ada? Saya lihat dia di belakang duduk di kursi. Ente ngapain duduk di sini? Ternyata ada di situ tulisan, kursi ini harganya 15 juta satu. Mat, lihat ini. Unzur haza ya akhi, unzur. Ada apa? 15 miliar. 15 juta. Terus apa hubungannya? Paling enggak kita seumur hidup pernah duduk di kursi 15 juta. Begitu dia berdiri, saya duduk belas. Untuk menjadi kursi jati yang berharga 15 juta di tahun 1998, 21 tahun yang lalu, bagaimana perjuangan kayu jati dari Jepara di tengah hutan belantara, dipotong, disinso, digergaji, dicabik-cabik, disobek kulitnya, setelah itu dijemur kering, setelah itu diukir, dipaat, didempol, dipaku, dibawa ke Jakarta. Barulah orang mau duduk di atas kursi jati yang cantik dan gagah perkasa. Banyak orang yang penasaran, Ustaz, yang duduk 15 juta itu siapa? Itulah dia sahabat, nanti saya sebutkan namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa hubungan kursi dengan permata, dengan santriwan santriwati Al-Amin? Emang orang kalau udah kena hujan nih susah nangkap. Artinya anak-anakku sekarang sedang dalam proses. Lalu kami bapak ibunya Pak Ustadz, bapaknya, ibunya yang sudah menyerahkan anak ke Al-Amin sabar. Anaknya sabarkan, beri anaknya kekuatan. Inilah dia orang yang duduk di kursi 15 juta. Ini kiai ini seangkatan saya, namanya Ustadz Kiai Haji Nur Hasan Wahyu. Kami seangkatan 98. Mau dia memayungi saya sekarang. Insyaallah, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Ini ada beberapa kertas. Saya sudah ceramah dari mulai jam 8 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 15. Sudah 90 menit saya ceramah.
90 menit ceramah, tambah jawab pertanyaan 30 menit, 120 menit. Baru inilah saya ceramah 2 jam. Ustadz, di era milenial, mohon maaf anakku, Ustadz nggak bacakan namanya ya. Ustadz, di era milenial ini yang serba digital kan banyak konten dakwah dalam bentuk video di YouTube. Sementara kalau kita hadir dalam majelis taklim bertatap langsung dengan guru, sudah pasti Allah menurunkan banyak rahmat dan barokah. Seperti tabligh akbar malam ini. Pertanyaannya, kalau kita belajar agama melalui konten video dakwah yang bisa dilihat di mana saja, kira-kira ngalap barokahnya bagaimana Pak Ustadz? Ketika ditanyakan kepada Habib Umar bin Hafiz, murid-murid beliau banyak di sini, alumni dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman. Habib, kami yang dengar ceramah dari YouTube, apakah bisa dianggap murid? Apa jawab Habib Umar bin Hafiz? Al-muhim ta'allugal galbi. Orang Yaman menyebut qab itu G. Ta'allugal galbi, ta'alluq qalbi. Selama hatimu ada kedekatan dengan syekh, ini bukan kata saya, kata Habib Umar, kedekatan dengan syekh, engkau amalkan ilmunya, maka engkau dapat berkahnya. Oh, kalau gitu ngapain kami datang pengajian? Yang datang barokahnya lebih banyak, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang datang langkah kakinya, bensinnya, capeknya, panasnya, desak-desakannya, macetnya. Yang streaming marketnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan menyia-nyiakan amal baikmu saudaraku. Oleh sebab itu, tapi jangan sholat Jumat pun streaming. Nanti kiai-kiai marah sama saya. Kenapa jamaah nggak datang? Kata Ustaz Somad, streaming pun dapat pahala. Ustaz Abdul Somad yang saya cintai, laki-laki apa perempuan? Oh, laki-laki. Ananda ingin bertanya, kenapa kok orang kafir nggak mau dibilang kafir, malah pengen dibilang non muslim? Kafara, lawannya syakara. La in syakartum, lawannya la in kafartum. Kafara, orang Inggris nyebutnya kafir. Kalau kafirnya tebal, hard cover. Cover artinya penutup. Kalau lembut, soft cover. Kalau tebal, hard cover. Kenapa disebut dia penutup? Karena menutup mata dan hatinya tentang kedatangan nikmat terbesar. Nikmat sehat besar, tapi nikmat terbesar adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mudah saja saudaraku. Kalau kalian tidak mau disebut kafir, akui saja Muhammad sudah datang. Bagaimana cara ngakuinya? Sebutkan aja passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bertetangga dengan non muslim, satu SD sama Ationg. Kemarin ketemu waktu reunian. Ationg tidak Islam. Apakah pernah saya panggil dia, hei Ationg kafir, sini? Enggak pernah. Kita juga punya sopan santun, tata krama. Tapi ayat itu ada. Kami nyewa rumah di Mesir. Rumah kami di bawah, rumah dia di atas. Nama tuan rumahnya Baba Yosef. Lalu tetangga kami di depan ngidupkan besar-besar tip. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Baba Yosef paham bahasa Arab. Dan dia nggak pernah ngomong, matikan tuh tip, matikan. Karena kita sudah saling memahami. Saya nggak pernah ngejek tetangga saya, kafir, yuk jalan-jalan yuk. Ini kan sifat tentang pengingkaran. Oleh sebab itu maka pahami dengan baik. Ini isu ini kenapa tiba-tiba muncul, padahal ini sudah lama. Terkait insiden teror yang menimpa umat Islam di New Zealand, Kominfo RI memberikan instruksi untuk tidak menyebarluaskan insiden tersebut dengan alasan tertentu.
Akan tetapi jika terjadi insiden teror yang menimpa kaum Kristiani, semua media dan TV meliput. Mohon tanggapannya mengenai hal itu, Pak Ustadz. Apa ayat yang dibaca oleh qori kita yang sopan santun, tata krama, budi bahasa, menghormati ulama tadi? Apa kata beliau ayat yang beliau baca? Ta'muruna bil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Dari mana orang tahu mungkar kalau enggak dikasih tahu? Ada mungkar ini. Mana mungkarnya? Jangan kasih tahu. Adakah kemungkaran yang lebih mungkar daripada menghabisi? Apakah dengan orang New Zealand menghabisi saudara kita, lalu ada ustadz yang ceramah bakar kedutaan New Zealand? Ada? Bakar. Nah, jangan potong ini, nanti dipotong bakar betul-betul. Justru apa yang terjadi dengan tahunya itu orang menjadi mengerti sholat ghaib ramai-ramai, mendoakan untuk saudara kita yang syuhada di New Zealand. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 1990 Ustadz Somad kelas 1 sanawiyah. Ketika itu umat Islam sedang dibantai di Bosnia Herzegovina. Yang membantai adalah Serbia. Nama presidennya Slobodan Milosevic. Anak-anak gadis diperkosa, rumah dibakar, disembelih. Kami ramai-ramai nonton bareng dengan video kaset. Ditonton, pitanya berbelit. Ustadznya ngajak nonton bareng-bareng, kumpulkan dana. 1990, 29 tahun yang lalu. Saat 29 tahun yang lalu, pakai video, pakai layar, pakai TV satu, nonton satu sekolah. Sekarang sudah ada HP masing-masing. Sudah ada bisa melihat dengan jelas. Bukan menghasut, membangkitkan kemarahan umat, membabi buta. Maka ini menyadarkan bahwa kita zaman fitnah. Maka dengan itu sadarlah anak-anak kita. Apa efeknya? Efeknya umat makin sadar. Melihat pembunuhan itu bukan berarti itu menghasut, bantai saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kita jaga. Turis-turis yang datang tidak bersalah. Mereka saudara ukhuwah basyariyah. Mereka saudara ukhuwah insaniyah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak mengusir kamu, walam yukhrijukum min diyarikum. Tidak memerangi kamu, maka kamu boleh antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka yang non-muslim. Kalau ada orang New Zealand datang kemari, mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak membunuh kamu, buat baik dan bersikap adillah kepada mereka. Tolong video ini jangan dipotong supaya jelas, sehingga nanti tak timbul fitnah. Nanti keluar jawaban semua gini. Jelas? Saat ini teknologi sangat berkembang pesat. Terlebih media komunikasi seolah-olah sudah menguasai. Dari yang muda sampai tua, balita sampai lansia. Seolah tak mau kalah dan tak mau ketinggalan zaman. Media sosial bisa dan gampang sekali diproses, digunakan oleh siapapun. Ada sisi positif yang kita rasakan. Pastinya informasi penting lebih cepat. Pertanyaannya mana? Dan silaturahim juga terjalin. Namun di sisi lain dampak negatifnya sering tidak kita sadari. Terlebih dalam hal ibadah. Contoh, orang selalu upload foto, update status FB, WA, Instagram, yang mana dia selalu menceritakan kondisinya. Mau ngaji, upload dulu, share. Mau sholat, foto dulu. Bahkan saat berada di Makkah pun banyak aktivitas ibadahnya yang sengaja dipoto, share. Ilhabu ila man turauna ilaih. Hai orang-orang yang riya, cari kepada siapa dulu kalian ria. Oleh sebab itu beda-beda tipis antara ria dengan ngajak.
Yuk zikir yuk, bukan riak, ngajak. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Yuk zikir yuk, boleh. Tapi ketika kau ceritakan zikirmu, alhamdulillah udah 200 pagi ini. Kawan-kawan udah berapa? Apalagi dihidupkan streaming, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Bisa dibedakan mana ngajak, mana riya? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sampai keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia sama seperti bijak fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Hadiri tabligh akbar di pesantren Al-Amin Perenduan, maka itu ngajak. Oleh sebab itu maka jadikan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp sebagai syiar. Ustaz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana itu Ustaz? Itu yang followernya 8 juta. Ustaz baru aja ngomong jangan ria, udah sumah syiar. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah menyatukan umat seperti sekarang ini seolah terpecah belah? Itulah yang sudah dikaji. Nabi memanggil mereka, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita wahai Yahudi wahai Nasrani pada kalimatun sawa. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian wahai Yahudi. Yahudi dengan Nasrani kelahi, Nasrani dengan Yahudi dengan Islam kelahi. Hai Yahudi, hai Nasrani, hai Islam, kalimatin sawa. Ada titik temu di antara kita. Apa dia? Allah nusyrika bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah. Ada 3 titik persamaan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama percaya pada Allah, sama-sama percaya ada Nabi utusan Allah, dan sama-sama percaya bahwa dunia akan kiamat. Ada titik bersama. Oleh sebab itu maka ada saling menghormati. Tapi kalau sudah diajak masalah ritual ibadah, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau beda agama saja begitu, apalagi dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pesantren sebenarnya santri sudah punya pisau analisis untuk menangkal hoax, mulai dari usul fikih sampai logika. Tapi faktanya masih banyak santri yang terjebak dalam permainan media. Apa yang harus dilakukan dunia pondok pesantren berikut para santrinya dalam membantu negeri ini keluar dari krisis hoax, Ustaz? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatathabbatu. Maka ulama hadis menyebut at-tathabbut fi qabulir riwayah. Mesti ada check and recheck. Apakah sanadnya nyambung? Apakah rawinya adil dan dhabit? Apakah selamat daripada syuzuz dan illat? Apa itu syuzuz? Mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Apakah ini mutawatir atau tidak? Bro, ini tadi ada berita-berita. Ini rawinya 1 apa 2 apa 3 4. Kalau 1 namanya ahad, kalau 1 namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya masyhur, kalau 4 namanya mutawatir. Ini mutawatirnya mutawatir lafzi apa mutawatir ma'nawi? Ini rawinya siapa? Kamu ini dapat dari mana? Dari Sahih Bukhari. Bukhari dapatnya dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapatnya dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapatnya dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dapatnya dari siapa? Dari A'ras. A'ras dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dapat dari Nabi Muhammad SAW. Ittisalus sanad. Kalau sanadnya putus di bawah namanya mu'allaq. Kalau putusnya di atas namanya mursal. Kalau putusnya di tengah namanya munqati. Kalau putusnya 2 namanya mu'dhal. Tiba-tiba nggak pakai sanad, langsung aja maudhu. La aslalahu la sanadalahu. Hadis maudhu tak boleh disampaikan. Jadi makanya anak-anak pesantren itu tidak akan mungkin kena hoax kecuali anak pesantren yang ajhalul juhala.
Sebentar lagi kan pemilu serentak. Bagaimana cara milih calon pemimpin yang baik bisa membawa keberkahan pada setiap umat, Pak Ustadz? Inna sam'a wal basar wal fuad. Gunakan 3 sarana yang diberikan Allah. Sam'a, dengar baik-baik track recordnya, pendukungnya, partainya, orangnya, programnya. Wal basar, lihat balehonya, sama enggak wajah asli atau Photoshop sudah bermain. Wal fuad, renung sejenak. Sebetulnya yang mikir itu otak apa hati? Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, yang berpikir itu otak. Sedangkan Maliki dan Syafi'i yang berpikir itu hati. Apa dalil mazhab Syafi'i bahwa yang berpikir itu hati? Qulubun ya'qiluna biha, hati yang berpikir. Lalu Ustaz Somad, dua-duanya saya pakai, dari hati naik ke otak. Oleh sebab itu maka renungkan dengan hatimu, pikir dengan otakmu, setelah itu kau berijtihad. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Setelah itu barulah kau tentukan. Fa iza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tapi saya istikharah, saya error Pak Ustaz. Signalnya kacau, banyak dosa maksiat. Kiai ada. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ustaz Somad langsung umum, bebas, rahasia. Saya kerja di salah satu perusahaan di Amerika. Bulan puasa kemarin saya kunjung ke salah satu negara Eropa, tempatnya di Kutub Utara. Di negara ini siang terus, nggak pernah malam. Bagaimana cara saya berpuasa? Maka carilah negara yang terdekat yang paling normal, karena Anda tinggal di negeri abnormal. Tinggalnya di mana? Sudah dekat kutub. Lalu kemudian mana negara Eropa yang paling normal? Inggris. Di Inggris kita ada Islamic Council. Di Amerika, di New York, di provinsi lain, di negara bagian lain ada namanya Islamic Center. Maka cari negara terdekat yang normal, waktu yang normal itu yang diikut. Karena setiap negeri itu ada muftinya yang mengeluarkan fatwa. Kita sudah tahu semua manusia diciptakan dari tanah, iblis atau jin dari api. Yang ingin saya tanyakan, pohon dan binatang dari apa ya Pak Ustaz? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Apa asbabun nuzul ayat itu? Apa sebab cerita ayat itu? Allah berkata kepada semua binatang, ayam, kucing, apa kata Allah? Kunu turaban, jadilah kalian menjadi tanah. Maka semua binatang berubah, kun fayakun, inama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Semua binatang berubah menjadi tanah. Setelah binatang menjadi tanah, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai dulu aku jadi kucing anggora, maka sekarang aku berubah menjadi tanah. Karena asalnya dari tanah, kembali kepada tanah. Tapi alangkah malangnya, saat itu karena kau sudah manusia, maka kau tidak kembali menjadi tanah. Tempatmu hanya ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Pilihannya cuma ada dua. Bagaimana jika kami memiliki niat untuk nikah muda, tapi ortu kami terikat dan sangat ketat dengan budaya, sehingga kami terpaksa menunda niat baik ini, sedangkan kami ingin sekali secepatnya menikah Pak Ustaz. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar niat baik ini terwujud. Bagaimana solusinya jika seperti ini Pak Ustaz? Bagaimana meyakinkan orang tua kami karena niat baik Pak Ustaz? Bagaimana cara mengetahui dan meyakini bahwa seorang itu adalah jodoh? Apa ciri-cirinya?
Saya bulan Agustus tahun lalu ke Kairo. Jadi adik-adik kelas itu nanya, Ustaz Somad, Bang, ya boleh nggak kami yang masih kuliah ini nikah? Saya tanya, orang tua kamu ada ngirim uang? Ada. Terus calon itu ada ngirim uang? Ada. APBD-nya gabungkan. Itu namanya sharing APBD. Ya cuma namanya sambil kuliah ya susah-susah dikit lah. Dan perempuan kau carilah yang siap-siap susah. Mas, makan sehari pun nggak apa-apa, tidur beralas koran pun oke. Tapi jangan selamanya. Kalau dia siap dengan segala konsekuensi susah senangnya, orang tua juga siap, menikahlah kalian. Tapi kalau tidak, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Bagi yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Tanya calonmu itu, tanya bapaknya, Pak, saya hidup saya masih dari subsidi silang. Kira-kira bapak siap tak? Daripada kalian berzina, nikah. Tapi kalian siap mental ya untuk ini, aku modal. Tapi kalau dia tidak sanggup, banyak-banyak kalian puasa sunat. Saya sudah puasa Senin Kamis, nafsu saya masih ada. Puasa Nabi Daud. Puasa Daud juga masih ada. Puasa dahar, tiap hari puasa. Seperti Abdullah bin Umar, puasa dahar. Kalau kalian puasa dahar, tiap hari puasa, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan ngasih, bro, itu ada santriwati cantik. Udah, nikah cepat itu baik. Di antara ulama yang cepat nikah namanya Al-Imam Al-Akbar Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Itu cepat nikah, masih aliyah. Lalu kemudian ulama yang cepat menikah sahabat Nabi, antara dia dengan bapaknya cuman 11 tahun. Abdullah bin Amr bin As, nama ayahnya Amr bin As. Baca biografinya, Syiar A'lam An-Nubala. Antara Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As 11 tahun. Jadi kalau gitu umurnya nikah berapa? Umur 12, kelas 6 SD. Ustaz Somad nikah umur berapa? 34 tahun. Saya udah tua, anak masih kecil. Kalau tahulah saya nikah cepat itu manfaatnya banyak, habis khitan pagi, nikah sore. Ustaz, bagaimana kita tahu orang itu jodoh kita? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya termasuk suka yang nanya-nanya gini. Ada tetangga saya, Pak, ya, dari mana kita tahu bahwa dia jodoh kita? Kata bapak ini, kalau kita lihat dia, hati kita gemetar, itu jodoh kita. Terus dia tanya, kamu ada getar? Saya Pak, setiap perempuan saya lihat gemetar. Man istata'a minkumul ba'a, kamu mampu, tungkahul mar'atu li arba', lihat 4, 5 liha, kaya, wali asabiha, keturunan baik-baik, wali jamaliha, cantik. Jangan kau pandang karena kayanya, harta akan binasa. Jangan kau pandang karena cantiknya, karena bunga akan layu. Tapi pandanglah karena fazfar bidzatid din taribat yadaka. Maka kalau sudah nampak dia taat, baik, jilbabnya panjang, bedaknya enggak 2 inci, lipstiknya enggak tebal, make upnya enggak salah warna, kiri hijau kanan biru, baca Quran, tamat dari Al-Amin, datang ke walinya setuju, lanjutkan. Kalau kau ditolak, jangan sakit hati, masih ada disediakan Allah yang lain, husnuzon. Nanti kalau kau ditolak, jangan bilang tolak, kamu jadi nikah sama anak dia, ada yang lebih cantik disediakan Allah. Itu nanti kalau dia ngomong gitu, itu ditolak. Orang datang dari tanah suci tidak boleh keluar dari rumahnya 40 hari karena dijaga oleh 2 malaikat. Apakah hadis ada yang menerangkannya Pak Ustadz?
Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Orang yang sudah berumrah lalu umrah berikutnya, maka dia dihapus dosanya, putih bersih. Maka kata ulama, alangkah baiknya kalau engkau jaga. Kenapa 40 hari? Orang yang tidak meninggalkan sholat berjamaah 40 hari, 40 sholat jamaah, maka dijaga dia daripada kesyirikan dan kekafiran. Maka beberapa hadis ini yang dikombinasikan oleh ulama, muncullah Pak Haji, Bu Ajah, baru pulang haji, pura-pura umrah, kalau bisa jangan dulu. Sebetulnya kita ini menjaga diri dari dosa bukan 40 hari, tapi unlimited edition. Tanpa batas, jaga mata, jaga telinga sampai mati. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau nggak sehat, nggak mungkin berdiri sampai hampir 2 jam. Saya seorang pemuda Ustaz. Saya punya seorang kakek sudah tua. Beliau sulit untuk ibadah sholat. Beberapa kali sering kami ajak untuk sholat. Tapi kalau beliau tidak mau untuk sholat, kami sebagai cucu kasihan. Bagaimana kami tahu sampai kapan sholat harus tetap dilaksanakan? Syarat sholat baligh kakekmu masih berakal, wajib. Kecuali dia sudah hilang akal, tak ada lagi akalnya. Disuruh sholat zuhur, dibuatnya 2 rakaat. Nah, itu sudah hilang akal. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk di kursi. Tidak bisa di kursi berbaring kiring menghadap kiblat. Nggak bisa berbaring telentang pakai isyarat mata. Nggak juga bisa telentang baru kita sholat. Nggak bisa pakai air wudhu tayammum. Tidak ada alasan. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Tapi jangan pulang dari sini kakekmu yang sudah sakit kau panggil man taraka sholata, umat jantung. Jangan, lembut-lembut aja kek. Cucu wudhu kan ya, nggak bisa dingin. Tayamum ya kek. Iya tayamum. Sholat ya, kalau masih ada akalnya, tolonglah, pandanglah dia sebagai saudara. Kakek kok saudara? Bagaimana cara kita seorang anak memberikan peringatan kepada orang tua kita yang melakukan kesalahan, sedangkan saya sendiri masih kanak-kanak yang belum pantas untuk menegur. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain melihat orang tua wudhunya salah. Apakah Sayyidina Al-Hasan langsung ngasih tahu, orang tua bangka sudah mau mati dicium tanah, nih cucu Nabi nih yang wudhu yang benar? Bukan gitu. Sayyidina Al-Hasan sama Sayyidina Al-Husain pura-pura nanya cara berwudhu. Si kakek melihat, oh wudhuku salah. Begitulah adab ahlul baiti. Innas Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Husain sedang mengajarkan akhlak, sedang mengajarkan akhlakul karimah. Alhamdulillah, Madura pulau yang banyak diisi oleh para habaib keturunan dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta para habaib. An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah lebih kusukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan beliau mengajarkan bagaimana menyantuni, bagaimana menjaga. Oh, waktu kita rupanya sudah habis jam 9.15. Ana seorang santri, tapi hingga bagaimana ana seorang santri, tapi hingga kini tidak tahu bakat apa yang ada pada diri saya. Bagaimana cara menemukan bakat dan kemampuan sejak dini sehingga bisa dikembangkan dan diasah sedini mungkin. Oh, itu bisa dilihat dari kecil hobinya kemana. Hobinya main pesawat terbang, angkatan udara. Hobinya mandi di sungai, angkatan laut. Hobinya main semprit, 2, polisi atau wasit bola.
Hobinya kemana-mana bawa jarum suntik, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Ustadz Somad dulu hobinya apa? Saya pun heran. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu kecil gimana?" Kata emak saya, "Kita tinggal di kampung. Jadi ada warung tempat jual gula sama minyak. Kalau kusuruh kau beli gula, pergi beli gula, nggak pulang-pulang." Sampai mak saya datang situ, saya ngobrol di situ. Umur 5 tahun, 6 tahun, cerita sama tukang gula semua. Jadi saya dari kecil memang cerita kerja saya. Nah, itulah maka saya cerita 2 jam udah di sana. Tapi yang kita ceritakan adalah yang baik. Jadi anak yang nggak bisa cerita jangan dipaksa. Sepupu saya nggak bisa cerita, diam aja. Tapi tangannya bekerja. Dia bisa berkreasi, dia bisa jadi programmer komputer, jadi kenali bakat. Makanya saya tidak setuju kalau ada di sekolah itu nilai ditetapkan hanya pada cabang tertentu, karena semua kita sebenarnya berprestasi. Cuman ada orang yang dia bisa depan orang banyak, ada orang depan orang banyak dia menggigil sampai ke depan pasang karpet kencing ya. Tapi kalau sendiri dia serius. Kalau duduk dia dengan komputer selesai semua program Maktabah Syamilah itu ditemukan oleh orang bukan yang bicara depan orang banyak. Oleh sebab itu kenali bakat kita masing-masing melalui, sudah nampak dari kecil, nampak, maka diasah. Kelebihan orang barat di situ. Jadi anak-anak itu sudah diarahkan dari sejak dini, sehingga saya juga begitu. Ustaz Somad, anak saya ini mau saya kirim ke Kairo, Ustaz. Saya tanya dulu, yang mau ke Kairo bapaknya apa anaknya? Bapaknya, oh nggak bisa. Nanti pulang dia LC tapi nggak selesai. LC artinya apa? Lama di Kairo. Walaupun dia tamat pesantren, bakatnya bisnis, salurkan ke bisnis. Bakatnya ke pertanian, salurkan ke pertanian. Dari kecil hobinya nangkap ikan, masukkan fakultas perikanan. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak kita jadi anak yang soleh-solehah? Karena saya bukan orang yang alim dan bukan dari keturunan orang alim. Saya sangat ingin anak saya jadi anak solehah. Dan saya juga bukan orang punya banyak harta untuk menyekolahkan ke tempat belajar. Hanya saja cukup pakai makan saja hari-hari. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Al-madrasatul ula. Sekolah pertama dalam kehidupan kita adalah Maka kalau ingin anaknya baik, carikanlah guru yang baik. Siapa itu guru baik? Istri solehah. Ad-dunya mata', dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus solehah, perempuan yang solehah. Mudah-mudahan yang lajang banyak ini ditemukan dengan solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Setelah laki-lakinya soleh ketemu dengan guru yang solehah tadi, maka akadnya mesti baik. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Karena ada juga orang baik tapi cara pertemuannya tak baik. Setelah pertemuannya baik, anak-anak dididik dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya bisikkan kalimat tauhid telinga sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke dalam otaknya, ke dalam tulangnya, ke dalam jantung hatinya. Disusukan aulaini kamilaini selama 2 tahun. Susukan anak 2 tahun. Susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. 2 tahun kata Quran. Ditawar dinas kesehatan puskesmas 6 bulan. 6 bulan pun luar biasa. Selamat dari osteoporosis, otaknya cerdas. Yang paling penting ikatan emosional ibu dan anak kuat. Sekarang ibu-ibu banyak anaknya nggak ingat karena ikatan. Kita sampai sekarang kalau sedih, sakit pasti manggil anak-anak sekarang kaleng. Gara-gara nyusunya dari maka jadi anak kaleng-kaleng. Anak zaman dulu mandi di sungai,
mandi di pantai sampai bibirnya biru, sehat. Kenapa? Tubuhnya air susu ini. Anak sekarang baru lihat mendung bersih. Kecuali di Al-Amin, sudah kena hujan 2 jam sehat, nggak tahu besok pagi. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main, 2 tahun ketiga bacakan surat-surat pendek. Karena usia 6 tahun ini disebut dengan the golden age, usia emas. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main, 2 tahun ketiga bacakan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Metode namanya metode talqin. Talqin, ibu baca, anak ngikut. 6 tahun. 6 tahun ini sekarang anak kita tidak dapat. 2 tahun pertama disusukan sapi, 2 tahun kedua dititipkan tempat penitipan anak, 2 tahun ketiga dimasukkan ke sekolah yang nyanyi-nyanyi. Ibu saya bulat, bulat ibu saya, kalau tidak bulat. Itu hasilnya hafal semua. Makanya Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun, karena 6 tahun pertama usia emas. Inilah yang ingin ditangani oleh Al-Amin. Maka ada satu divisi khusus tahfiz Quran. Ini umat ini insya Allah akan baik terus ke depan, karena akan ada terus. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan ajaran ini, ditinggalkannya ajaran ini, apakah akan mati Islam? Tidak. Fasawfa ya'tillah, Allah akan menggantinya biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mudah-mudahan pengganti itu adalah generasi Al-Amin. Lalu setelah 6 tahun didiklah dia sekolah agama. Itulah pesantren tadi 6 tahun. Tapi anak kami tidak sanggup di pesantren Pak Ustadz. Masukkan sekolah SMP, SMA, sore malam ngaji. Kembangkan banyak-banyak rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz. Rumah kamu ada berapa? Rumah saya ada 3 Pak. Orang rumah berapa? 1. Rumah yang 1 wakafkan, rumah tahfiz Quran. Sehingga anak-anak yang tidak pesantren dari SMP pagi pulang masuk rumah tahfiz untuk mengejar ketertinggalan. Kamu kaya bukan karena tanahmu luas, kamu kaya bukan karena mobilmu mewah, kamu kaya karena bisa menyelamatkan generasi umat, insya Allah. Amin. Nah, setelah sampai usia nikah, nikahkanlah dia. Mana ala salasa banatin, siapa yang mendidik, membesarkan, menjaga, merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. 3 anakmu perempuan, didik dengan baik, sekolahkan dengan baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, surga bagimu, insyaallah. Amin. Kamu sudah punya anak berapa? 2 Pak Ustaz, tambah 1. 2 jam 15 menit kita bersama. Pemecah Guinness Book of Record Al-Amin. Keren dia. Untuk para pendiri pondok, untuk para alim ulama, untuk para wali-wali, untuk para santri-santri, syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, وخصوصا على مؤسس هذا المعهد
اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا وطلابنا من حفاظ القرآن والحافظات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا راغبا إلا أنجبته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل شهداءنا في نوزلا من الشهداء المقبولين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا جزيرة مدورة خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, jaga kebersihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Abdul Somad LCMA atas tausiah yang sudah disampaikan. Dan demikian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan akhirnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak ada yang berebut untuk bersalaman dengan Ustadz Abdul Somad dan para hadirin, para santri untuk tetap di tempatnya. Mohon kepada para santriwati untuk tetap di tempatnya sebelum ada aba-aba dari para asatidzah. Dan kami mohon kepada para hadirin untuk tidak berebut, tidak maksa untuk berebut bersalaman dengan Ustadz Abdul Somad. Dan kita iringi beliau dengan membaca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Nasim habibillah. Mohon tidak lewat mohon ditutup. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mas, mohon tidak ke arah utara. Para hadirin tidak pulang ke arah utara. Silakan bisa belok ke samping masjid.
para santri putra, para santri untuk memutar ya, para tamu, para hadirin, tamu dari luar untuk berputar ke arah selatan samping masjid, belakang masjid. Jadi jangan langsung ke utara, karena sampai santriwati bersih dari tempat ini Anda tidak akan kami perbolehkan untuk lewat ke arah utara. Mohon santriwati menunggu muallimah asatidah untuk mendampingi Anda. Tidak ada yang beranjak tanpa komando asatidah dan muallimah. Kepada para hadirin tamu undangan yang merasa menemukan handphone merasa kehilangan kontak di masjid dengan kontak Toyota ya, bisa menghubungi kami di panggung. Yang merasa kehilangan kontak mobil Toyota, silakan ke panggung. Bapak Ibu hadirin yang menemukan HP warna hitam Samsung J7 Prime warna hitam, mohon dikembalikan milik salah satu asatid. Dan juga para hadirin yang menemukan atau mengamankan HP Vivo, mohon untuk diberikan ke kami karena milik salah satu kiai atau ustadz yang hadir atau kiai-kiai yang hadir. Mohon yang menemukan handphone Vivo dan juga Samsung J7 Prime warna hitam untuk membantu mengembalikan ke kami, ke pengurus yang atau asatid ya, yang menggunakan ID card panitia karena milik salah satu kiai, dan juga hak handphone Vivo. Yang merasa kehilangan kontak Toyota ya, di masjid, silakan yang bawa mobil dicek kontaknya, takut Anda yang hilang. Bapak-bapak, para hadirin putra peserta laki-laki tidak ke arah utara, Anda belok ke samping masjid lewat belakang masjid, karena di sisi kanan ada santriwati dan Anda tidak akan kami perbolehkan. Sekali lagi hadirin para santri atau tamu dari luar, selain VVIP untuk tidak lewat ke arah utara karena santriwati masih ada di tempat dan Anda tidak akan kami bolehkan untuk lewat atau menerobos ke arah utara. Silakan Anda belok atau lewat di belakang masjid, samping kiri masjid. Kalau maksa lewat ke utara, Anda berhadapan dengan keamanan, silakan nanti. Anda akan berhadapan dengan keamanan. Anda yang maksa untuk lewat ke utara, Anda akan berhadapan dengan keamanan. Sekali lagi, mohon tidak ke arah utara. Mohon keamanan yang putra, laki-laki yang jalan ke arah utara selain tamu VVIP dan juga VIP, tidak kami perbolehkan lewat ke arah utara karena Anda bisa belok ke samping kanan atau belakang masjid, samping kiri ya,